Ngapain Kak Mel? Ini Pon, lagi serius ini lihat siaga perang dunia Rusia disebut serang Ukraina 16 Februari. Oh iya, itu beritanya viral tuh. Iya. Katanya besok 16, sekarang kan 15. Iya. Berarti besok. Wah, gimana tuh? Gimana tuh Jadi ya? kita cari tahu dulu gimana. Benar nggak ya Ya, beritanya? coba. Nah, coba kita baca dulu, Pon. Iya ya. Coba Pon Yang baca. Jadi penasaran. Jadi katanya di sini siapa nih yang bilang ya? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia itu meminta warga untuk mengibarkan bendera negara itu dan menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak pada Rabu besok. Wah, baru saya tanggal 16 Februari 2024. Iya, jadi tanggal itu diakui Zelensky ini disebut media barat sana lah, ya kan? Nah, itu kemungkinan awal serangan Rusia di Ukraina. Nah, jadi kan mereka itu memberitahu kan bahwa 16 Februari itu akan menjadi hari penyerangan besok, Kak. Wah, gimana ya? Ayo kita lanjut. Dan tunggu nih, Kak. Sejauh ini Pona tahu beritanya ini sudah sampai mana nih? Apa sudah memang betul-betul akan terjadi besok ada perang dunia ketiga? Nah, itu dia kan, jadi banyak media juga yang bilang besok akan terjadi perang, ya kan? Ya nggak tahu juga Kak. Tapi menurut Kakak siapa yang paling unggul di antara Rusia dan Ukraina? Wah, kalau menurut Kak Meli ya, dari pengalamannya melihat, karena kami juga suka baca ya, kan memang sebenarnya mereka ini sudah banyak sekali petik-petikan api untuk supaya mereka ini perang gitu ya. Karena kan kemarin itu ada sempat yang sudah lalu ya, sudah agak lama juga, Minggu tanggal 25 November 2018, Angkatan Laut Rusia menangkap 3 kapal militer Ukraina yang melintas di Selat Kerch, membuat hubungan kedua negara semakin tegang nih Pon. Tegang nggak? Iya, setelah penangkapan 3 kapal militer Ukraina tersebut gitu, karena melintas di laut Selat Kerch, membuat hubungan kedua negara semakin tegang gitu ya. Nah, setelah tanggal 2014 Rusia menganeksasi semenanjung Crimea. Nah, insiden ini membuat Presiden Petro Poroshenko berniat memberlakukan undang-undang darurat dan bahkan militer Ukraina sudah menyiagakan pasukannya. Berarti ini pertarungan yang sengit nih Kak ya? Iya. Nah, dan kemudian pemberlakuan undang-undang darurat bukan berarti Ukraina dalam situasi perang menghadapi Rusia. Namun pertanyaannya, jika kedua negara benar-benar berperang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi. Jadi kita takut ya, Pon? Iya, jadi banyak faktornya. Wah, ya kan? takut sekali, Pon. Iya. Tapi kita lihat dari tadi Pona nanya ya, Iya. kira-kira siapa yang unggul nih? Siapa yang unggul? Nah, kalau menurut Kak Meli pastinya Rusia. Rusia. Iya kan? Kenapa Rusia? Ya kan Rusia, karena Rusia itu sampai saat ini menjadi peringkat kedua kekuatan militer di dunia, Pon. Gitu. Ya. Tapi Kedua. kan menurutku Kak, Ukraina Kak. Wah, kenapa coba? Sementara Ukraina sama-sama kita lihat hanya peringkat ke-21. Ya, walaupun secara kita lihat ada tertulis ya, mereka itu kurang lah dari segi kayak alat peperangnya, orang-orangnya juga, ya kan? Ukraina memang dikit dibandingkan Rusia, ini memang kayaknya nggak mungkin gitu Ya, kan? karena personil militernya juga yang Iya. aktif 845.000 Nah. personil. Nah, gitu Bayangin. kan? Jadi menurutku nih Kak ya, Ya. menurutku Ukraina yang menang. Kenapa? Gitu Kenapa kan? coba? Contohkan aja kayak Indonesia, ya kan? Indonesia udah orangnya dikit, alatnya pun alat tradisional, perangnya seperti di Aceh, orang Rencong. Aceh pakainya rencong, tapi kita menang, ya kan? Iya, tapi Betul itu nggak? kan zaman dulu, Pona. Itu kan zaman dulu. Nah, sekarang kita di tahun 2022, di mana negara ini, di mana dunia ini sudah sangat canggih-canggih alat militernya, Pon. Nah, seperti di Rusia ini kan mempunyai tank itu 2.750 tank, Pon. Tank, Kakak tahu tank? Tahu dong? Ya tahu ya, Tahu dong. yang besar-besar itu Iya, yang kan? besar terbuat dari baja. Ya tahu ya. Kemudian Ukraina punya tank nggak? Punya ya, tank,
cuma aja ya. hanya 1.150 tank pon. Iya. Jauh sekali ya beda sambil hampir 2.000-an ya bedanya ya. Hampir 1.000. Berarti menurut Kak Mel Rusia yang menang. Iya Menurut aku. saya Ukraina yang menang. Kemudian untuk pesawat tempurnya nih pon. Nah, untuk pesawat tempur untuk Rusia itu ada 1.571 pesawat tempur. Sementara Ukraina hanya memiliki 231 pesawat tempur. Jauh sekali ya selisihnya. Jauh. Dan kemudian untuk helikopter tempurnya nih pon ada 392 kurang lebih ya apanya ini untuk helikopter tempurnya, sementara Ukraina hanya 139 pesawat tempur. Helikopter tempur maksudnya. Kemudian untuk kapal perang nih, nah kapal perang ini sangat membantu ya kalau misalkan ada perperangan, karena kan perang tidak hanya di darat saja. Pastinya kalau sudah negara itu perang pastinya ada di darat, dan di lautan pastinya perang juga ya. Nah, untuk Rusia memiliki kapal perang 82 kapal. Nah, sementara untuk Ukraina hanya 10. 10 ya, dikit kali. Iya, nah makanya kami sangat bukan mendukung ya. Menurut Kak Meli melihat dari jumlah-jumlah sudah kita lihat dari kompas.com ya, kebetulan kita ambil datanya. Menurut Kak Meli menang Rusia. Menurut Kak Meli sih, tapi Menurut ya. saya Ukraina. 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 Gak ada itu kan nih, kira-kira ada apa dengan Ukraina? Ya kan udah saya contohkan tadi, Ukraina itu walaupun dia sedikit orangnya, alat peperangannya juga sedikit, tapi masyarakatnya itu kan menggebu-gebunya itu akan menjadi kekuatannya mereka. Nah, jadi terlepas dari itu semua, Kak Meli pilih Rusia, saya Ukraina, tapi kan belum tentu ya siapa yang menang. Dan katanya besok Kak Mel, Besok 16 Februari. Kira-kira terjadi betul-betul terjadi perang nggak ya Pon? Mudah-mudahan kan Jangan ya Pon. jangan terjadi lagi peperangan. Kita Iya. sudah damai di dunia ini, kita sudah hidup sejahtera ya kan. Kenapa tidak kita hidup berdampingan saja? Ya Iya. Dan kayaknya Pona sangat takut sekali seandainya terjadi perang. Kenapa tuh? karena saya belum menikah. Kayaknya saya harus kita menikah Kak. Oke, cepat menikah. Iya. Kita doain sama-sama mudah-mudahan perang tidak terjadi. Amin. Mudah-mudahan besok nggak jadi perang. Iya. Dan besok kita aman ada. Amin.